Nah dokter, untuk secara umumnya deh, itu sebenarnya acne itu muncul biasanya di usia berapa sampai berapa gitu? Jadi based on riset ya, berdasarkan penelitian sekitar 80-50% itu prevalensi acne itu terjadi pada usia 15 sampai 18 tahun ya, pada usia remaja ya. Puncak usianya 15 sampai 18 tahun. Itu sekitar 80 sampai 85%. Sekitar 12%-nya itu pada usia di atas 25 tahun. Hanya 3% pada usia di atas 35 tahun sebenarnya. Nah, kalau kita lihat kan paling tinggi angkanya usia remaja ya. Iya. Nah, itu kenapa? Itu berhubungan dengan faktor-faktor yang tadi saya sebutin tadi ya, yang menyebabkan acne. Nomor satunya adalah hormonal. Jadi pada saat remaja kan itu lagi puberti ya, Iya. hormonnya lagi tinggi. Nah, apa hubungan hormon sama si acne ini? Jadi hormon androgen itu kan yang tinggi juga pada masa pubertas ya. Hormon androgen itu dia meningkatkan produksi sebum. Sebum, Ya, iya. jadi makanya pada saat remaja, saat hormon androgennya itu tinggi ya, produksi sebumnya dia itu banyak ya, melimpah. Jadi kelenjar minyaknya itu besar-besar. Iya, iya. Akhirnya terjadi komedo. Komedo itu kan awal mula cikal bakalnya jerawat ya. Padahal dia waktu banyak saya tanya sih biasanya SMP SMA, dok belum dok, saya belum ada pakai krim apa-apa gitu ya, nggak ada pakai apa-apa tapi udah jerawatan. Itu faktor hormonal, itu susah dihindari ya. Hormonal Ya, walaupun dia susah dihindari tapi sebenarnya tetap harus cuci muka. Karena Dijaga cuci ya. muka itu mencegah terjadinya sumbatan yang ada di kulit kita ya. Jadi minyak yang udah diproduksi dengan banyak, nanti kan dia bercampur debu, kotoran ya, belum kosmetik yang dipakai misalnya ya, itu kalau nggak dibersihkan dari permukaan kulit jadi sumbatan. Jadi dengan cuci muka itu membantu mengurangi terjadinya sumbatan. Jadi cuci muka penting banget ya. Nah dok, tadi kan ini usia anak yang mungkin 15 sampai 18 tahun tuh Iya. puncaknya mereka mendapatkan bisa dapat jerawat lah, Iya. 1 biji 2 biji, terus ada yang juga meradang gitu. Sebenarnya ini bisa dibilang nggak ada faktor kayak genetiknya gitu, Benar dari ibu ya. gitu atau Iya, ayahnya? benar. ya? Itu ada ya. Jadi ada faktor yang menyebabkan jerawat itu faktor internal dan faktor eksternal. Oke. Faktor internal itu salah satunya genetik ya, genetik, hormonal. Hormon itu kan juga faktor genetik ya. Jadi bawaannya memang hormonnya itu dari orang tuanya diturunkan seperti itu. Faktor genetik juga ada, misalnya ayahnya ibunya dari jerawatan, dia ada resiko kemungkinan kulitnya sensitif juga, gampang berjerawat. Itu ada faktor genetik, faktor hormonal itu yang dari dalamnya ya, stres gitu ya. Yang dari eksternal, dari lingkungan itu cuaca ya, kelembapan udaranya, pemakaian kosmetik, pemakaian skincare yang kurang tepat, itu juga bisa menyebabkan jerawat. Jadi multifaktor ya penyebab Iya, jerawat iya, ini multifaktor. Jadi gitu. memang ada faktor genetik juga ya. Jadi Ada kadang faktor genetik. anak-anak kan kayak ini gara-gara mama nih, gara-gara papa nih. Sebenarnya ada Ya kan? faktornya sih. Ada yang orang kulitnya pakai apapun nggak pernah rewel ya, Iya, nggak iya, pernah iya, ada iya. jerawatan muncul, cocok-cocok aja. Ada yang udah pakai ini nggak cocok, pakai itu nggak cocok. Itu pengaruh genetik. Pengaruh genetik Itu ya. pengaruh genetik. Makanya ada yang bilang ada yang pejuang acne gitu. Benar, Dok. itu jangan acne. Memang susah nyari skincare yang pas untuk kulit acne, oily dan acne prone Iya, skin ini ya. Makanya kalau udah dapat skincare yang pas itu jangan ganti-ganti lagi. Iya sih dok, karena kita kasihan ya gitu sebagai perempuan kan. Iya benar, pejuang acne ngeliatnya itu ya. kasihan ya, apalagi ada yang berjerawat Kalau besar. memang udah nggak bisa ngatasin sendiri harus segera Dokter. cari dokter sih ya, kayak gitu. Nah dokter, kalau tadi kan ada acne prone skin, ada juga mungkin kulit normal gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih tingkat-tingkat jerawat ini, kayak mungkin dari yang sedang, ada yang sampai radang, sampai Iya, gimana ada gitu? ya. Jadi ada tingkat keparahan jerawat ya, level keparahan jerawat berdasarkan Lehman ya. Jadi Lehman ini mengklasifikasikan keparahan jerawat itu jadi 3, ringan, sedang, berat. Ringan ini kalau misalnya masih berupa komedo aja. Komedonya tuh masih kurang dari 20 biji ya, komedonya kurang dari 20 biji. Ataupun kalau misalnya sudah mulai ada jerawat yang mulai meradang, komedo itu kan dia nggak meradang ya, sudah ada jerawat yang mulai meradangnya itu sekitar kurang dari 15 ya, itu masih ringan. Ya, belum ada nodul ya, nodul itu jerawat meradangnya yang lebih gede lagi ya, itu belum ada dia ya, itu yang ringan. Yang sedang itu jumlah komedo, jumlah jerawat yang meradangnya itu udah mulai banyak. Komedonya lebih dari 20 sampai 100 gitu ya. Si jerawat meradangnya itu udah mulai lebih dari 15 sampai 50 gitu ya. Terus sudah mulai ada jerawat yang gede banget itu, udah nyatu jadi satu ya, udah ada nodusnya itu ya sekitar kurang dari 5 tapi masih ya. Itu yang sedang. Yang parahnya komedonya makin banyak lagi. Komedonya tuh lebih dari 100
Terus itu jerawat yang udah meradangnya itu lebih dari 50 ya. Terus itu sudah mulai ada yang nodusnya itu lebih dari 5. Itu yang parah. Pokoknya level keparahannya tuh makin banyak, jumlah jerawatnya itu makin parah dia. Jadi berdasarkan jumlah lesinya itu ya, jumlah kelainan jerawatnya itu dia. Komedo, kalau bilang komedo itu berarti yang agak beruntusan, kayak beruntusan kayak apa ya? Iya. Apa ya dok bilangnya kayak? Ya aku jelasin ya tentang komedo, papul. Iya. Itu kan bahasa kedokterannya ya. Komedo, papul, pustul, nodul ya. Jadi tadi kan awal mulanya tadi ada sumbatan ya. Iya. Sumbatan itu berupa komedo tadi. Jadi kan lemak yang dihasilkan, minyak tadi ya, minyak yang dihasilkan tadi campur bakteri, campur debu, kotoran segala macam kan jadi sumbatan. Sumbatan itulah yang pertama kali kita bilang komedo. Jendolan gitu, jerawat kecil. Iya, komedo itu ada 2 jenis. Ada yang komedo yang terbuka, ada komedo yang tertutup ya. Komedo yang terbuka ini namanya blackhead. Kalau kita bilang komedo hitam, yang dari luar itu udah nampak hitam-hitamnya, itu dia udah terbuka, lapisan kulit bagian luar itu udah terbuka, udah terhubung dengan dunia luar, teroksidasi, jadi keratinnya jadi warna hitam. Kalau komedo tertutup atau whitehead, orang awam bilangnya komedo putih gitu ya, itu masih tertutup lapisan atasnya, belum teroksidasi, jadi dia masih putih. Itu komedo. Jadi komedo ada 2 jenis. Itu belum ada proses peradangannya, masih hanya berupa sumbatan aja. Belum radang, belum ada campur tangan bakteri, belum ada campur tangan peradangan. Ya, begitu misalnya komedo itu dibiarin nih, nggak facial misalnya, makanya itu pentingnya kalau udah ada komedo facial ya. Jadi ya biar dibiarin aja komedonya ya. Akhirnya lama-lama tercampur, habis itu dia nggak cuci muka, tidak menjaga hygiene-nya, tercampur sama kotoran, mulai ada bakterinya, mulai kolonisasi bakterinya mulai banyak. Nah di situ mulai terjadi peradangan. Nah itu baru jadi namanya pertama kali pustul. Papul itu juga belum radang ya, pustul, mulai ada proses peradangan, mulai merah-merah jerawatnya, mulai ada nanah gitu ya. Jadi komedo itu yang belum ada campur tangan bakteri dan peradangan. Kalau yang udah merah-merah itu sudah mulai ada campur tangan bakteri dan peradangannya. Itu nanti kenapa penting level jerawat ini ringan, sedang, parah, karena nanti tata laksananya sesuai derajat keparahan jerawatnya gitu. Ada derajat. Iya, level jerawat itu Iya, nanti mempengaruhi ya, keparahannya. bagaimana kita menangani ininya, jerawatnya nanti. Nah, kalau nih secara apa ya dokter, mungkin simpelnya nih, sebenarnya bener nggak sih kita tuh minum air putih Ya. yang cukup saja itu sudah cukup sebenarnya untuk membuat muka kita glowing gitu. Dibilang kata-kata yang sudah cukup itu yang salah ya sebenarnya. Kalau salah satu iya. Tentu ya, karena jumlah air yang diminum itu ya, kulit kita, tubuh kita ini kan 80% air. Ya, kenapa itu penting? Karena tadi saya bilang berhubungan nanti dengan kelembapan kulit. Kalau kulit kita kering, nanti direspon sama kulit tubuh kita ini direspon sama si kelenjar minyak tadi itu. Oh, ini kulitnya kering nih, aku harus memproduksi minyak lebih banyak. Akhirnya produksi minyaknya berlebih kan. Akhirnya produksi minyak berlebih, resiko dia komedoan, jerawatan, beruntusan juga meningkat. Ya, jadi itulah pentingnya menjaga kelembapan kulit. Salah satunya dengan minum air. Salah satu ya, tapi kalau hanya dengan minum air putih saja nggak cukup ya. Jadi untuk mencapai kulit glowing itu banyak faktor yang harus dipenuhi ya. Selain tadi kelembapan, juga proses untuk eksfoliatingnya juga harus bagus. Jadi keseimbangan antara kelembapan cukup dan eksfoliatingnya juga bagus gitu. Exfoliating itu apa dok? Pengelupasan kulit ya. Untuk ini ya, jadi, sel kulit mati iya, gitu, sel kulit mati ya. Jadi ini di luar yang acne tadi ya. Tapi kan dok, kalau soal ngomong membersihkan kulit, eksfoliasi gitu kan, menghilangkan sel-sel kulit mati, itu mungkin yang apik tuh perempuan dok. Sebenarnya yang paling berpotensi berjerawat itu laki-laki atau perempuan nih dok? Dua-duanya berpotensi, terutama pada saat usia remaja kan laki-laki dan perempuan sama-sama pubertasnya tinggi. Iya, tapi lebih sering parah laki-laki kalau mau gitu tahu. Ya? Iya, kenapa? Karena mereka suka membiarkan begitu aja lesi yang sudah muncul, lesi jerawat yang sudah muncul, akhirnya jadi bopeng. Jadi bekasnya tuh yang bekasnya tuh suka parah tuh, bopeng tuh suka parah di laki-laki biasanya, justru karena mereka kurang menjaga penampilannya ya, penampilan kulitnya ya. Dua-duanya gitu. berpotensi kok, beresiko. Kenapa kadang terkesannya cewek lebih banyak jerawatan? Karena kadang terlalu banyak coba-coba skincare, kosmetik yang dipakai juga mempengaruhi ya. Kalau cowok ini kadang dia nggak pakai apa-apa ya kulitnya kan, sembuh sendiri gitu kan. lebih semangat. Kadang mereka
cuma cuci muka doang, nggak Iya, pernah sebenarnya double jerawat itu cleansing. sendiri sih self limited disease loh. Kalau dia masih ringan ya. Iya, dia sembuh sendiri Iya, gitu ya. kan ada sumbatan. Yang penting sumbatannya itu kita buka, ya. Sumbatannya itu dibuka, nanahnya keluar, inflamasi keluar, itu jerawatnya mereda. Nah, cara membuka jerawatnya ini yang harus betul. Iya, Nggak iya, boleh iya. dikope, ya kan? Nggak boleh dengan cara mekanik gitu. Harus pakai obat. Pakai obat ya dokter. Iya, pakai obat. Kan ada guideline di kedokteran itu kan ada guideline-nya ya, panduan untuk mengobatin jerawatnya ya. Nah, makanya kadang anak-anak remaja ini kan suka ngeliatin tips-tips dari Iya, TikTok ya. Tips-tips dari TikTok gitu kan ngobatin jerawat sendiri, akhirnya nanti Iya. makin parah ya. Kalau bingung, ini ya tips yang pertamanya, kalau misalnya bingung ya, pakai ini jerawatan, pakai itu jerawatan, bingung nih ya mau pakai apa, it's better jangan pakai apapun dulu. Jangan pakai apapun dulu ya. Cukup cuci muka dulu aja. Kenapa ya? Karena semakin banyak ditumpuk ke wajah ya, serum, moisturizer, belum krim malam, krim siang, toner segala macam ditumpuk ke wajah, itu makin nutupin pori-pori kan. Ya, makinlah nanti tertumpuk di dalam pori-pori, makin jadi jerawat. Kalau udah nyoba nih basic skincare udah dicoba, segala macam udah dicoba, malah makin Stop tambah ya. jerawatnya, better stop. Jangan pakai apa-apa dulu, cari dokter. Gitu. Kalau bingung mau pakai apa, karena acne ini nih susah gampang ya nanganinnya ya. Iya, Apalagi dokter. jenis kulit orang itu betul-betul tergantung pribadi masing-masing ya. Banyak banget jenis kulit orang, ke antara kulit satu sama kulit yang lain itu Iya, bisa iya, beda iya. banget. Nah dok, kalau misal tadi kan dibilang ini kalau kita udah berjerawat terus kita udah pakai basic skincare tapi Ya. kayaknya belum cukup, makin Ya, parah makin gitu. parah. Nah, dia kan harus menemui dokter nih. Betul. Nah, biasanya dalam kasus nih dok, mereka belum punya waktu untuk ketemu dokter. Dan dokter kan bilang tadi harus pakai cuci muka lah ya. Nah, itu cuci muka yang seperti apa yang cocok? Karena siapa tahu cuci muka mereka ini yang bikin makin parah juga gitu. Ya, sabun cuci mukanya biasanya carilah kandungan yang memang tepat untuk kulit oily dan acne prone skin ya. Biasanya kayak salicylic acid atau yang parfumnya jangan terlalu tinggi, parabennya juga terlalu tinggi, SLS-nya juga jangan terlalu banyak, nggak boleh berbusa ya. Iya. Nggak boleh yang ada scrub Oh ya, iya, yang ada melukai. scrub yang SLS-nya tinggi. SLS itu yang bikin sabun itu jadi berbusa banget loh. Nah, itu jangan cari kandungan yang dia terlalu berbusa banget ya. Terus itu yang ada kandungan salicylic, TTO, tea tree oil, itu juga bagus ya. untuk kulit berjerawat ya. Nih dok, ini mitos atau Betul. fakta ya dok Ya. ya? Kalau jerawatan boleh cuci muka pakai sabun bayi. Sebenarnya gini, ada beberapa orang yang tipe kulitnya sensitif banget, bahkan dia udah pakai sabun berjerawat tapi tetap berjerawat ya. Kenapa? Ada beberapa dokter spesialis pun kadang ada yang meresepkan untuk pakai sabun bayi karena low pH 1, low irritant 1. Terus itu dia lebih lembut, lebih soft di wajah. Itu biasanya untuk kulit yang sensitif banget sih. Aku ada dapat banyak kasus sih yang diobatinya susah banget, udah pakai berbagai cara ya, ternyata memang kulitnya sensitif, udah Parah tipis gitu. juga, udah banyak rusak juga barrier kulitnya gitu ya. Dokter. Jadi boleh dok sebenarnya. Boleh aja sih sebenarnya, Boleh ya. tergantung jenis kulit. Pokoknya aku selalu bilang Lagi-lagi ya. tergantung jenis kulit. Makanya kenali dulu jenis kulitnya, baru gunakan skincare saja sesuai dengan jenis kulitnya gitu. Nah dok, daripada pusing-pusing langsung ke dokter aja ya dok ya. Daripada kan takutnya kita self diagnose ya, kayak apa nih, Iya, kita mendiagnosa kulit muka kita sendiri padahal sebenarnya salah. Ada lagi kan orang yang kering berminyak kombinasi ya kan, Iya, dok ya, dok. benar. Nah biasanya kan komedo tuh katanya tumbuhnya di daerah ini dok ya. T-zone bisa di daerah T-zone tuh memang produksi minyaknya lebih ya, tapi area lain juga bisa muncul sih. Kalau oke dokter, kalau mungkin ini skincare basic deh dok yang bisa Nah, kita kita bahas lakukan skincare untuk basic ya. Oke, jadi gini, tadi kan tata laksana jerawat itu kan ada guideline-nya ya kalau di kita kan, sesuai tingkat keparahannya. Jadi biasanya saya selalu bilang kalau lagi ada jerawat yang meradang ya, jerawat yang aktif meradang, saya biasanya selalu bilang jangan terlalu banyak pakai produk dulu, karena memang di guideline-nya itu kita obatin dulu pakai antibiotik dan tretinoin topikal ya, retinoid topikal. Jadi biasanya saya selalu bilang gini, kalau lagi ada jerawat aktif meradang, it's better jangan banyak menggunakan skincare. Stop dulu semua skincare, cuman boleh pakai sabun cuci muka sama obat jerawat itu dulu. Memang basic skincare itu amat sangat penting ya. Basic skincare itu penting. Basic skincare itu sekarang aja kita bahas ya. Basic skincare itu kan ada 3 prinsipnya ya. Cleansing, membersihkan, itu penting banget ya, dari kotoran, debu, minyak yang tertinggal. Kemudian yang kedua, pelindung dari matahari, sunscreen. Yang ketiga, yang menjaga barrier kulit kita
Karena kalau barrier kulitnya rusak pasti gampang jerawat. Kalau barrier kulitnya bagus dia nggak akan gampang jerawat lagi. Dengan moisturizer, memang basic skincare ini penting. Ya jadi anak-anak TikTok sekarang itu banyak melihat edukasi dari TikTok ya. Iya. Basic skincare, memang basic skincare itu amat sangat penting. Tapi kalau lagi ada jerawat aktif, hati-hati menggunakan sunscreen dan moisturizer. Makanya betternya saya bilang sabun cuci muka dulu aja sama obat jerawat. Kenapa? Hati-hati menggunakan sunscreen. Kalau lagi ada jerawat grade 2 dari grade 2 sudah mulai ada yang meradang, itu tidak disarankan, tidak direkomendasikan menggunakan sunscreen karena nanti akan numpuk di pori-pori ya. Malah nambah-nambahin sumbatannya ya. Nanti kalau jerawatnya sudah mati semua, yang aktifnya udah mati tinggal bekasnya, wajib banget pakai sunscreen lagi, wajib. Kita harus dapatkan sunscreen yang cocok dengan kulit. Begitu juga moisturizer. Moisturizer ini lebih susah lagi nyari moisturizer yang pas untuk tipe kulit oily dan acne prone skin. Kenapa? Moisturizer itu ada 3 sistem di dalam situ ya. Dia kan mau jaga barrier kulit ya. Ada 3 sistem. Jadi kulit kita itu kan kayak lapisan kulit batu, kayak lapisan batu bata ya. Batu bata itu sel-selnya, semen itu adalah Pelindung gitu iya ya. yang ngisi sel-selnya itu ya. Nah jadi kalau dindingnya itu lapisan batu bata sama semennya rapi semua, kuat kan bariernya, yang dari luar itu nggak gampang masuk. Begitu juga kulit kita, kalau barrier kulitnya itu bagus, bakteri nggak gampang masuk, jerawat nggak gampang terjadi. Nah si moisturizer ini bekerja dengan 3 sistem. Satu oklusif ya, dia kayak menutupi supaya kandungan air dalam kulit itu nggak keluar. Oh ya, tujuan barrier kulit itu adalah menjaga supaya kelembapan itu bagus, supaya air yang di dalam kulit itu nggak menguap keluar. Iya, terjaga gitu. Ya terjaga. Gimana cara kita menjaga supaya kandungan air ini nggak banyak menguap keluar? Karena kalau kandungan air yang banyak keluar kulit jadi kering juga kan. Satu di seal, di blok total, namanya oklusif, supaya kandungan air tadi itu nggak keluar. Kayak dilapis gitu. Iya dilapis gitu. Biasanya sih kandungannya banyak yang minyak ya, petroleum gitu-gitu ya. Terus itu ada juga yang supaya barrier kulitnya bagus, semen, yang kalau di batu-batu kan ada semen-semennya. Nah itu kita isi ya, itu harus bagus pakai seramid. Pakai lapisan-lapisan lemak, salah satunya seramid, banyak sih yang lain, salah satunya seramid. Jadi diisi lapis-lapisan batu bata itu dengan seramid. Seramid itu kayak semennya jadinya. Sel-sel lemak itu kayak si semennya tadi ya. Terus itu ada satu lagi sifatnya narik air. Sifatnya narik air supaya kandungan airnya bagus. Nah, karena sifat moisturizer itu ada 3 itu, jadi kita harus cari moisturizer yang pas. Apalagi kalau moisturizernya berupa oklusif ya, nutupin lemak ya. Biasanya kan lemak sih ya, dia kayak Vaseline gitu-gitu kan nutupin, malah nyumbat pori-pori kan. Malah jadi jerawatan, malah tambah parah. Jelly itu ya, apa namanya, petroleum jelly itu juga bisa digunakan sebagai moisturizer, tapi berat ya, makanya susah nyari moisturizer untuk tipe kulit acne prone skin ini. Ada yang nggak cocok pakai seramid, ada yang nggak cocok pakai HA gitu-gitu kan. Nah jadi redakan dulu jerawatnya, matikan dulu semua jerawat aktifnya, udah tinggal bekasnya aja, baru nanti perkuat basic skincare-nya. Cari sunscreen dan moisturizer yang pas, yang kalau dipakai nggak nimbulin jerawat dan beruntusan. Itu aja nyari 2 itu belum tentu loh dapet. Orang yang oily dan acne prone skin itu harus dicoba satu-satu, jadi trial and error. Jadi cari dulu pertama sunscreen yang kalau dipakai tuh cocok dulu, nggak muncul beruntusan dulu, nggak muncul jerawat dulu. Oke, baru nanti tambahin moisturizer ya, gitu. Itu pun itu pun pasti susah. Kalau udah dapet basic skincare, barrier kulitnya udah bagus, insya Allah nanti dia nggak akan gampang jerawatan lagi gitu ya. Tapi nanti ada masanya kamu menjaga barrier kulit. Gimana kita mau jaga barrier kulit kalau misalnya jerawatnya aja masih beradang-radang? Obatin dulu jerawatnya udah reda, tinggal bekasnya, baru nanti perkuat barrier kulit dengan basic skincare.